Inilah dia penampilan dari kelas 12 D2 dengan tema Siti Nurbaya. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Di pagi hari yang indah, terlihat Samsul Bahri yang sedang berada di toko emas di pasar. Udah, saya mau beli gelang. Aduh, mau yang mana? Wah, cantiknya. Saya mau beli yang ini, Udo. Ini yo gelangnya. Terima kasih, Udo. Saat di perjalanan pulang, Siti, udah Samsul. Udah, habis dari mana? habis dari toko sebelah. Kau sendiri habis dari mana, Siti? Aku habis dari toko ayahku. Apa kau besok sibuk? Tidak udah, memangnya kenapa? Jika begitu, bagaimana bila kita bertemu besok di taman sore? Baiklah udah. Di taman yang indah, terlihat sepasang kekasih yang sedang memadu cinta. Siti, Iya, ada apa udah? aku ada sesuatu untukmu, Siti. Ini apa udah? Buka saja, pasti kau akan tahu isi dari hadiah itu. Baiklah, aku akan membukanya. Wah, gelang ini sangat cantik udah. Sebenarnya, Siti, aku sudah memendam rasa kepadamu sejak lama. Tapi aku malu untuk mengungkapkannya. Jadi, sekarang aku tanya, apakah kau ingin menjadi kekasihku? Sebenarnya, aku juga sudah mencintaimu sejak lama. Dan aku mau menjadi kekasihmu. Benarkah itu, Siti? Itu benar udah, aku mencintaimu. Tak terasa, sudah 1 tahun Siti Nurbaya dan Samsul Bahri menjalin suatu hubungan. Pada suatu hari, Kemana ya udah Samsul? Sejak tadi aku sudah menunggunya, tetapi dia tidak datang-datang juga. Siti, udah, aku sudah menunggumu, tetapi kau lama sekali datangnya. maafkan aku, Siti. Tadi aku ada urusan sebentar, jadi terlambat datang sini. Urusan apa? Lama sekali. Bagaimana ya aku harus memberitahunya? Jadi begini, Siti. Sebenarnya aku harus melanjutkan sekolahku di Jakarta. Apa? Jadi kau akan melanjutkan sekolahmu di Jakarta dan meninggalkan aku sendirian di sini? Maafkan aku, Siti. Aku harus melanjutkan sekolahku di Jakarta. Baiklah, jika itu sudah keputusanmu, aku tidak bisa menolaknya. Aku akan selalu mengirim surat agar kita bisa saling bercerita satu sama lain. Janji? Aku janji. Di sebuah pasar, terlihat seorang lelaki tua yang sedang berjalan-jalan. Dan pada saat itu, tanpa sengaja ia melihat toko yang ramai sekali. Yang ternyata, toko tersebut adalah salah satu saingannya. Hal itu membuat ia marah. Lantas, ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah dengan perasaan marahnya. Sesampainya di rumah, Brengsek! Aku sungguh tidak senang melihat usaha si Sulaiman itu semakin hari semakin bertambah maju. dari jauh terlihat wanita dengan penampilannya yang sangat wah datang menghampiri Datuk Maringgi. Datuk, kau tenanglah dulu. Nanti kita pasti akan cari cara untuk majukan si Sulaiman itu. Tapi, bagaimana caranya? Aha, aku punya ide. Bagaimana jika kamu suruh saja pengawalmu untuk menghancurkan toko Sulaiman hingga tidak tersisa? Hahaha, ternyata kau pintar juga, Nona Manis. Pengawal!
Siap Tuan, ada apa Tuan memanggil saya? Aku ada tugas untukmu. Tugas apa Tuan? Malam ini juga kau hancurkan toko si Sulaiman itu beserta isinya, sampai tidak ada yang tersisa. Baik Tuan, laksanakan. Kita ada tugas baru dari Ratu. Apa itu ketua? Malam ini kita harus menghancurkan toko Baginda Sulaiman. Bagaimana caranya? Kita hancurkan saja semua barang-barang yang ada di toko itu. Baiklah ketua. Lakukan semuanya dengan benar. Ayo masuk pelan-pelan, jangan sampai kita ketahuan. Apa itu? Ini cuma tikus kali ketua. Cepat bawa pergi. Masa suaranya udah takut tikus sih? Udah, senang lanjut. Baiklah ketua. Keesokan harinya, Apakah kalian sudah melaksanakan pekerjaan yang kuberikan? Sudah Tuan. Kami sudah menghancurkan semuanya. Benar itu Tuan, toko Sulaiman sudah sangat hancur hingga tak tersisa apapun. Hahaha, bagus. Kalian sudah menjalankannya dengan baik. Sebagai gantinya, aku akan memberikan imbalan. Terima kasih Tuan. Asik, bisa pesta nih kita. di sisi lain, Ya Allah. Udah, ayo kita pulang istirahat dulu di rumah. sesampainya di rumah, Udah, ini obatnya diminum. Terima kasih ya Mak Bajang. setelahnya Baginda Sulaiman pergi mencari bala bantuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata kau kawan lamaku. Silakan masuk. Terima kasih Datuk. Tidak biasanya kau datang berkunjung di sini Baginda Sulaiman. Jadi apa maksud tujuanmu datang berkunjung ke sini? Apakah kau tidak mendengar tentang tokoku Datuk? Berita apa Baginda Sulaiman? Ceritakanlah padaku. Jadi maksud kedatanganku ke sini untuk meminta bantuanmu Datuk. Bantuan apa Baginda Sulaiman? Aku ingin meminjam uang kepadamu Datuk. Boleh saja, tapi ada syaratnya. Syarat apakah itu Datuk? Kau harus melunasi hutangmu dalam jangka waktu 3 bulan. Aku akan menagihmu kalau sudah 3 bulan. Apakah kau setuju? Baiklah, aku setuju. Baiklah kalau kau setuju. Memangnya berapa uang yang kau butuhkan Baginda Sulaiman? 5 juta. Apa? 5 juta? Baiklah, aku akan memberikan uang itu juga sekarang. Terima kasih Datuk, kau sudah meminjamkan uang kepadaku. Ya, Baginda Sulaiman pulang dengan senang hati karena mendapat pinjaman dari Datuk Maringgi. 3 bulan pun berlalu. cepat tutup pintunya. Baik, Tuan. Siapa yang mengetuk pintu sekencang itu? Aku juga tidak tahu siapa yang mengetuk pintu itu. Coba kau bukakan. Baiklah, akan kubukakan. Di mana suamimu? Ada apa kau memanggilku? Aku ingin lagi hutangmu karena sudah jatuh tempo dan bayarlah sekarang. Tapi aku belum punya uang untuk melunasi semua hutang itu. Sudah tidak ada tapi-tapi lagi. Bayar sekarang. Tolong kasih kami waktu 2 minggu lagi, Datuk. Sudah tidak ada waktu lagi. Cepat kau lunasi. Kalau tidak, aku akan memenjarakanmu, Sulaiman. Tolong jangan lakukan itu, Datuk. Baiklah, aku tidak akan memenjarakan kau. Tapi ada syaratnya. Syarat apa, Datuk? Anakmu yaitu Siti Nurbaya akan kunikahi dan menjadi istriku. Apa? Syarat macam apa itu? Aku tidak akan menikahkan putriku dengan lelaki jahat sepertimu. Apa kau bilang? Beraninya kau berkata seperti itu kepadaku? Datuk Maringgi pun pulang bersama pengalaman. Udah, bagaimana kalau kita jodohkan saja Siti dengan Datuk? Tidak ada cara lain lagi. Kita harus menikahkan Siti. Mereka berdua berjalan menghampiri Siti di kamarnya. Siti, ada yang ingin ayah dan bunda katakan, nak? Iyo, ada apa ayah? Bundo? Siti, kami akan menikahkan kamu dengan Datuk Maringgi. Apa? Tapi ayah, bunda, kenapa? Jadi sebenarnya Siti,
Ayahmu mempunyai hutang kepada Datu Maringgi dan sudah jatuh tempo. Kita tidak bisa membayarnya apalagi usaha ayahmu sedang sepi. Tapi kenapa aku harus menikah dengan Datu Maringgi, ayo? Aku tidak mau, Bundo. Bagaimana dengan cita-citaku? Mau tidak mau, kau harus tetap menikah. Ayah, Bundo, aku tidak mau menikah, Bundo. Yang sabar ya anakku, Bunda juga bingung harus bagaimana. Di malam hari, semua orang sedang mempersiapkan pernikahan Siti Nurbaya dengan Datu Maringgi. Semua perempuan berkumpul membantu mempersiapkan. Siti Nurbaya dirias memakai suntiang henna. Sahabat Siti pun ada di sana. Sudahlah Nur, janganlah engkau bersedih. Iya Nur, lagi pula kau akan menikah dengan orang kaya. Betul itu, kau tidak akan kelaparan, bahkan untuk kebutuhan hidupmu kau tidak perlu khawatir. Sudah ya Nur, kita pulang dulu. Bunda, Nur, kita pulang dulu ya. Hati-hati di jalan semuanya. Nur, makan. Abis itu istirahat. Besok kan hari besarnya Nur, oke? Iya, Bundo. Alima dan Tiara, tolong bantu Bunda rapikan ini semua yo. Iya Bunda. Nur, makanlah dulu. Iya Nur, kau kan belum makan dari pagi. Besok kan hari pentingmu Nur, jangan sampai sakit. Kau mau ku ambilkan apa? Atau mau ku masakan? Atau kau mau ku esak? Bisa gak sih kamu tinggalin aku sejenak? Baiklah. Alima, Tiara, maafkan aku. Aku tidak bermaksud kasar kepada kalian. Kau mengapa Nur? Aku hanya malu kepada kalian. Selama ini aku membuang untuk memilih cita-citaku. Tapi apa ini semua? Kalian lihat ini semua apa? Nur, sudahlah. Acara yang menjadi petaka bagi Siti Nurbaya pun tiba. Setelah pernikahan, hidup Siti Nurbaya tidaklah bahagia karena dia selalu diberlakukan kasar oleh Datu Maringgi. Akhirnya Siti
Nurbaya mengirim surat untuk Samsul Bahri dan menceritakan apapun yang selama ini terjadi. Terlihat sesosok wanita sedang duduk di bawah pohon yang rindang dengan wajah yang sedih. Siapa ini? Ayo coba tebak. Siapa kau ini? Udah Samsul? Apakah kau benar udah Samsul? Kau benar Siti, aku Samsul, kekasihmu. Udah Samsul, aku sangat merindukanmu udah. Iya Siti, aku sangat merindukanmu. Udah, kapan kembali? Kenapa tidak mengabari Siti? Maafkan aku Siti karena tidak mengabari kamu. Aku membaca suratmu dan langsung pulang ke Padang. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku telah dinikahi oleh Datuk Maringgi udah. Apa? Kenapa seperti itu Siti? Aku tidak menyangka kalau kau akan menikahi orang lain. Tenang dulu udah. Aku bisa menjelaskan semuanya. Baiklah, aku akan mendengarkan semua penjelasanmu. Jadi sebenarnya ayahku telah bangkrut karena semua tokonya hancur. Lalu ia meminjam uang kepada Datuk Maringgi. Tapi karena ia tidak bisa membayar semua hutang-hutangnya, diancam penjara. Oh, jadi seperti itu. Tenang saja Siti, aku akan mencari jalan keluarnya. Siti, apa yang kau lakukan dengan pemuda miskin ini? Aku tidak melakukan apapun dengan Uda Samsul, Datuk. Halah, kau sudah berani bohong kepadaku. Hei kau, awas saja. Sampai berani menyentuh, apalagi menyakiti Siti. Akan kuhajar kau. Oh, kamu mau jadi pahlawan kesiangan? Terimalah ini. Kau boleh saja menang kali ini, tapi aku akan membalasmu, Samsul. Bagaimana ini Uda? Datuk Maringgi marah besar kepada kita. Tenang saja Siti, kau tidak perlu khawatir. Ada aku di sini. Aku akan membalasmu, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Cepat, kau pergi ke rumah si Sulaiman dan beritahu anaknya sedang berpacaran. Lalu kau siksa dia. Baik, Tuan. Rasakanlah pembalasanku itu, Samsul dan Siti. Hahaha. Di rumah Baginda Sulaiman, terlihat Baginda Sulaiman sedang membaca koran sambil menikmati secangkir kopi. Hei, Baginda Sulaiman. Ada apa kau memanggilku? Anakmu si Siti sedang berpacaran dengan seorang pemuda. Apa? Benarkah itu? Memang istri yang durhaka si Siti itu. Jaga ucapanmu. Udah bangun, udah. Kau kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah. Di taman yang indah, Udah. Kau jangan bersedih Siti, ayahmu sudah tenang dan tidak merasa sakit lagi. Siti, bagaimana kalau kita pergi ke Jakarta? Mau, udah. Tapi aku takut. Tenang Siti, aku selalu bersamamu. Sekarang kau pulang, minggu depan kita siap-siap. Baik, udah. sedari tadi pengawal mendengar percakapan mereka. Aku mendengar bahwa Siti akan pergi ke Jakarta dan tinggal bersama Samsul. Apakah itu benar? Itu benar, Datuk. Siap. Aku tidak akan membiarkan Siti Nurbaya hidup bahagia bersama Samsul. Aku punya rencana. Bagaimana kalau kita racuni Siti Nurbaya hingga dia mati? Baiklah kalau begitu. Nanti kau berikan makanan yang beracun ini kepada Siti. Baiklah, Tuan. Makasih ya. Siti sedang berjalan pulang ke rumah sehabis membantu ibunya. Di jalan, ia bertemu dengan pengawal. Tunggu sebentar, Siti. Iyo, ada apa? Ini ada makanan untukmu. Terima kasih yo. Yo, sama-sama, Siti. Sesampainya di rumah, Lelahnya hari ini. Perutku lapar lagi. Oh iya, tadi kan ada makanan yang diberikan pengawal untukku. Aku makan saja itu. beberapa saat kemudian pun Siti meninggal dunia. Tak lama Bunda Siti pulang dari kebun. Sydney, bangun nak.
terangkanlah jiwa yang berkah langkah penuh dosa. Samsul Bahri marah besar karena mengetahui bahwa Siti meninggal akibat ulah Datu Maringgi. Lantas ia pun pergi untuk menemui Datu Maringgi. Hei Datu Maringgi, bagaimana kabarmu? Hai juga kawan lama Samsul Bahri. Aku di sini untuk membalaskan dendamku atas semua perbuatanmu kepada Siti Nurbaya. Beraninya kau menentangku Samsul. Kau ini bukan tandinganku. Benarkah? Terimalah dan rasakan ini. Akhirnya Samsul dapat membalaskan dendamnya. Dalam perjalanan kita, walau kini kita terpisah, jiwa tetap di sana. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 12D2. Jangan bubar.